Oke, Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya nih, yaitu tentang gelombang dan juga getaran. Nah, di sini Ibu akan jelasin ke kalian. Jelasin mengenai apa? Ibu akan jelasin mengenai soal yang sekiranya itu keluar nanti di ujian kita ya, yaitu mengenai gelombang. Oke, di sini kalian bisa lihat yang pertama ini ada yang namanya gambar ayunan bandul sederhana. Dulu Ibu udah pernah ya nyuruh kalian membuat praktikum ini. Nah, pertanyaannya itu adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu apa sih ya? Nah, jadi kalian harus tahu nih, kira-kira apa itu amplitudo. Selain amplitudo itu, nanti ada yang namanya juga frekuensi, ya. Ada yang namanya amplitudo dan juga ada yang namanya frekuensi. Nah, di sini Ibu akan nanya ke kalian. Kira-kira kalau misalkan di dalam soal ini yang dinamakan dengan amplitudo, ya, amplitudo itu yang mana nak gitu. Apakah amplitudonya itu A ke B gitu atau A ke C atau bagaimana gitu. Seperti itu ya. Jadi yang ditanya di soal adalah amplitudo. Yang mana amplitudonya? Oke, nah selanjutnya soal yang selanjutnya adalah diberikan jumlah getaran dan waktu, tentukanlah frekuensi dan periodenya. Frekuensi dan periodenya. Ibu kasih contoh. Ada 100 getaran ya. Dalam waktu ada 100 getaran dalam waktu 5 detik. Nah, masih ingat nggak kira-kira frekuensinya berapa kalau seperti ini? Ingat, frekuensi itu rumusnya adalah banyaknya getaran dibagi waktu. Jadi kalau getarannya ada 100, maka waktunya 5 detik kalau di soal. Berarti frekuensinya berapa? Frekuensinya berarti 100 dibagi 5, yaitu 20 Hz. Bu, kalau periodenya gimana, Bu? Periodenya gampang. Periodenya tinggal kita balik. Kalau tadi frekuensi banyaknya getaran dibagi waktu, kalau periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Berarti waktunya 5, getarannya 100. Maka periodenya adalah 0,05 detik. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian harus mencari tahu nih contoh gelombang longitudinal ya. Cari tahu ya, gelombang longitudinal tuh contohnya apa? Gelombang longitudinal tuh yang gimana sih, Bu? Gitu. Gelombang itu ada dua, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, di sini Ibu mau kalian cari tahu contoh apa contoh dari gelombang longitudinal seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada soal lagi nih. Soalnya tentang menunjukkan satu kali getaran dari gambar berikut. Nah, satu kali getarannya gimana, Bu? Sama. Soal satu kali getarannya ini adalah soal yang tentang bandul ya, yang tentang bandul nih, yang ayunan sebelah kanan. Yang ayunan sebelah kanan kalian, ini kalian bisa lihat kan ada A, B, C gitu ya. Ada A, B, C. Nah, di sini kalian cari tahu kira-kira satu kali getaran itu gimana? Apakah jarak dari A, oke. Apakah jarak dari A, misalkan dari A ke B ke C atau dari A ke B ke C ke B ke A lagi. Wah, yang mana nih kira-kira nih kalau satu kali getaran? Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya yaitu sebuah bunyi memiliki panjang gelombang 2 meter ya. Sebuah bunyi memiliki panjang gelombang 2 meter. Berarti kalau seperti ini kita bisa tahu nih panjang gelombangnya 2 meter, berarti lambdanya 2 meter.
Nah, selanjutnya, jika frekuensi bunyi tersebut 150 Hz. Tadi kita udah tahu lambdanya 2 meter, frekuensinya 150 Hz. Nah, cepat rambat. Apa rumus cepat rambat? Rumus cepat lambat adalah lambda dikali frekuensi. Berarti tinggal kalian kalikan saja gitu ya. Lambdanya berapa dikali frekuensi. Nanti kalian akan dapat nih cepat rambatnya berapa meter per second. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya yaitu kedalaman laut di suatu tempat ya. Berarti ini adalah sama dengan S-nya gitu. Jaraknya 210. Cepat rambat ini V ya. Nah, yang ditanya adalah getaran yang dikirimkan oleh kapal ke dasar laut akan diterima pantulannya dalam waktu. Berarti T-nya nih yang ditanya. Apa sih rumus kecepatan kalau di dalam laut? Ingat, kecepatan kalau di dalam laut rumusnya adalah V sama dengan 2S dibagi T gitu. Tapi di soal ini bukan kalian mencari V-nya, tapi yang kalian cari adalah T-nya. Sehingga kita tukar aja nih posisi T dan V. Jadi T sama dengan 2S dibagi V. Artinya 2 kali jarak dibagi dengan kecepatannya. Tinggal kalian masukin jaraknya berapa. Oh, S-nya 210. Lalu cepatnya berapa? Cepatnya 140. Ya udah, berarti 2 kali 210 dibagi 140. Selanjutnya yaitu contoh hewan yang bisa mendengar infrasonik. Ini gampang banget, kalian bisa cari sendiri. Lalu kalian cari kuat lemahnya bunyi bergantung pada apa nih? Apakah bergantung frekuensi, amplitudo, ataupun apa gitu ya. Lalu bunyi pantul yang menyebabkan bunyi asli terdengar tidak jelas. Tidak jelas. Ini apa nih? Ini kira-kira gema atau gaung? Ya. Oke deh, terakhir ini. Tentukan cepat rambat jika jarak A ke B. Berarti jarak dari A ke B ini jaraknya adalah 8. Oh, ternyata ini bukan jarak, nak. Ternyata ini adalah waktu. Waktunya adalah 8 sekon atau 8 detik. Gimana cara menentukan cepat rambat? Cepat rambat itu rumusnya V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya. Berarti pertama kita harus cari tahu dulu nih lambdanya berapa. Cara mencari lambda gimana, Bu? Gampang. Yang pertama tinggal kalian lihat ini ada berapa getaran ya. Nah, kalian lihat di sini nih. Ini ada berapa getaran? Nah, ternyata di soal ini getarannya kita lihat satu puncak dan satu lembah ini adalah satu getaran. Artinya kalau dua puncak dan dua lembah ini artinya dua getaran gitu ya. Atau kita bisa tulis dengan 2 lambda. Jadi 2 lambda. Berapa panjangnya? Ternyata kalau satunya ini atau setengah getarannya 4 meter berarti dari awal ke B ini maka 4 dikali 4 nih berarti 8. 4 kali 4 berarti 16. Berarti 2 kali lambda atau 2 kali panjang gelombang 16. Maka lambdanya 16 dibagi 2 yaitu 8. Lalu kita cari frekuensi. Frekuensi banyaknya getaran. Ada berapa getaran? Getarannya cuma ada 2 ya. Dibagi waktu. Waktunya berapa? 8. Jadi 2 per 8 atau 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Nah, udah dapet ini 0,25 Hz ya. Udah dapat frekuensi, dapat lambda, tinggal kita kali deh cepat rambatnya. Lambdanya 8 dikali 0,25. Nanti dapet deh hasilnya seperti itu ya. Oke, terakhir adalah materi mengenai cahaya dan juga alat optik. Untuk ini gampang banget ya, gampang banget ini. Ini tinggal kalian pelajari aja. Yang pertama, bagaimana bayangan pada mata? Berarti mata itu bayangannya gimana? Apakah nyata atau maya gitu, sama besar atau diperbesar dan sebagainya. Ini ada di buku ya, kalian cari di buku. Lalu pelajari bagian mata dan fungsinya. Nanti Ibu akan beri 2 soal mengenai bagian mata. Salah satu gambarnya seperti ini. Kalian cari tahu nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, nama dan bagiannya. Nanti ada tabel juga, nama dan bagiannya kalian menentukan yang mana nih yang tepat, seperti itu ya.
Lalu selanjutnya kalian cari gambar mengenai cacat mata miopik atau rabun jauh. Ini nanti kalian cari tahu nih